Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah penyimpanan energi akan melakukan pemaparan mengenai laporan ilmiah hasil kajian literatur dari jurnal yang berjudul Single Crystalline Particle Nickel Base Cathode Materials for Lithium Ion Batteries, Strategies, Status, and Challenges to Improve Energy Density and Cyclability. Next. Oke, untuk anggotanya sendiri beranggotakan 3 orang, yaitu Hanan Aldi. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Hanan Aldi dengan NRP 542111036 dari Kimia 2021. Ya, kemudian ada saya, Lios Alexander, dengan NRP 504211067 dari Kimia 2021. Kemudian ada Oke, kemudian saya sendiri, Tengku Ikhwan Al-Fajrin Rafaksi dengan NRP 542111131 dari Kimia 2021. Oke, juga ada tanggal reviewnya di bawah yaitu 27 November 2022. Next. Oke, untuk informasi mengenai jurnalnya, yang pertama jurnal ini berfokus pada topik energy storage material, lalu yang informasi kedua yaitu jurnal ini ada pada volume 51 halaman 568 sampai 587. Nah, jurnal ini adalah jurnal terbitan Juli 2022 dengan penulis yaitu Chang Hem Cho, Natalia Voronina, Seung Tak Myung. Next. Oke, baik di sini untuk bagian pertama dari jurnal ini sendiri adalah abstrak. Nah, di abstrak ini menjelaskan bahan katode berbasis nikel untuk baterai lithium ion telah lama menjadi sorotan karena kepadatan energi yang tinggi. Namun, bahan katode berbasis nikel konvensional umumnya terdiri dari bubuk keramik polikristalin, morfologi partikel sekunder yang dapat menyebabkan beberapa masalah yang memerlukan mitigasi untuk lebih meningkatkan kinerja sel, yaitu kompresi elektroda harus dibatasi untuk mencegah pecahnya partikel dan kehilangan kapasitas yang disebabkan oleh penghancuran partikel yang diinduksi retak antar intragranular yang mengarah pada isolasi jalur difusi di antara partikel primer. Nah, di sini kami akan membahas tantangan teknis mengenai sintesis, kontrol morfologi, stabilitas fisik, dan elektrokimia, mekanisme reaksi, dan modifikasi permukaan bahan katoda nikel berbasis partikel kristal tunggal kepadatan energi tinggi untuk lithium ion batteries. Next. Oke, untuk kata pengantar dari jurnal ini sendiri, yaitu menjelaskan mengenai ukuran pasar baterai lithium ion telah berkembang pesat selama 2 dekade terakhir karena kepadatan energi dan output yang cukup tinggi pada rentang suhu yang luas, serta permintaan yang berkembang pesat untuk perangkat seluler dan stasioner. Nah, masalah ini dijelaskan masalah teknis tertentu yang perlu diatasi untuk meningkatkan keserbagunaan jangka panjang dari bahan kaya nikel berkapasitas tinggi, khususnya penekanan transisi fase untuk meminimalkan variasi sumbu C, evolusi oksigen, dan degradasi permukaan selama deinterkalasi Li plus berulang. Kemudian ada masalah utama dari Adapun masalah utamanya yaitu menyebabkan ketidakstabilan struktural dan termal karena kandungan nikel meningkat dalam struktur berlapis. Nah, kemudian untuk masalah lainnya sendiri, untuk bahan katoda berbasis nikel adalah sifat mekanik yang buruk. Nah, dalam partikel katoda sekunder berbasis nikel yang berbentuk bola, kristalinitas meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan nikel, yang berarti bahwa sejumlah besar batas butir terbentuk di dalam partikel. Nah, salah satu solusi yang paling umum dan dapat diakses untuk meningkatkan stabilitas thermal dan struktural dengan mendoping struktur host dengan elemen heterogen menyebabkan masalah degradasi yang disebabkan oleh struktur dan ketidakstabilan thermal bahan katoda berbasis nikel, terutama timbul dari permukaan partikel
doping dengan elemen heterogen atau pengobatan yang sejenisnya. Next. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara analisis kualitatif dan kuantitatif, yakni dengan melakukan sintesis bahan katoda berbasis nikel partikel kristal tunggal dengan metode sintesis berbasis prekursor, sintesis berbasis perlakuan panas, dan kontrol morfologis bahan berbasis nikel partikel kristal tunggal untuk mendapatkan hasil peningkatan stabilitas bahan katoda berbasis nikel kristal tunggal di lingkungan umum, kondisi tegangan tinggi, dan selama operasi pada suhu tinggi, serta melakukan modifikasi bahan katoda berbasis nikel partikel kristal tunggal dan modifikasi antarmuka elektrolit atau partikel untuk memperpanjang siklabilitas katoda partikel kristal tunggal. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian pada jurnal ini, yakni didapatkan bahwa ternyata konsep core cell itu merupakan suatu metode dasar yang digunakan untuk lebih meningkatkan stabilitas termal dan struktural bahan katoda berbasis nikel. Bahan katoda ini tidak hanya memecahkan masalah bahan core cell, tetapi juga secara signifikan meningkatkan stabilitas struktural, atau dalam hal ini konsentrasi nikel di dalam partikel dijenuhkan untuk memaksimalkan kapasitas, sedangkan konsentrasi mangan berubah secara dramatis untuk meningkatkan stabilitas termal bahan. Meskipun demikian, perubahan volume yang disebabkan oleh peningkatan sumbu C selama pengisian tidak dapat dihindari, mengakibatkan retakan sepanjang batas butir pada partikel sekunder. Meskipun fenomena tersebut secara signifikan tertunda dibandingkan dengan bahan katoda berbasis nikel konvensional. Selain itu, terdapat temuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa penguatan fisik dari sifat partikel sangat penting untuk mempertahankan morfologi partikel selama siklus jangka panjang. Meskipun variasi dalam sumbu C adalah penyebab utama pembentukan regangan yang mengarah pada degradasi partikel morfologi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu temuan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa penguatan fisik dari sifat partikel sangat penting untuk mempertahankan morfologi partikel selama siklus panjang. Meskipun variasi dalam sumbu C adalah penyebab utama pembentukan regangan yang mengarah pada degradasi partikel. Untuk meningkatkan kinerja elektroda, bahan katoda berbasis Ni untuk LIB. Tujuan dari teknologi terkait adalah untuk menghasilkan LIB dengan kepadatan energi tinggi. Yang selanjutnya akan mempromosikan pengembangan untuk baterai lithium solid state generasi berikutnya dengan kepadatan dan keamanan energi tinggi. Meskipun terdapat peningkatan yang jelas dalam bahan katoda berbasis nikel dengan mengadopsi partikel kristal tunggal, dua kesulitan teknis utama tetap ada, yakni kinetika lambat difusi ion litium dan gangguan kation pada lapisan litium. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan. Nah, kelebihan yang ada pada jurnal yang berjudul Single Crystalline Particle Nickel Based Cathode Materials for Lithium Ion Batteries, Strategies, Status, and Challenges to Improve Energy Density and Cyclability ini adalah sebagai berikut. Ada 4 kelebihannya. Yang pertama, terdapat data karakteristik sebagai bahan berbasis nikel partikel kristal tunggal pada metode sintetik, ukuran partikel, dan sifat elektrokimia. Yang kedua itu ada variasi metode penelitiannya sangat beragam. Yang ketiga, terdapat solusi berupa modifikasi hasil penelitian. Yang keempat, setiap variasi atau pelakuan dalam penelitian disertai gambar dan grafik. Oke, kalau ada kelebihan berarti juga ada kekurangan. Nah, kekurangan yang ada pada jurnal yang berjudul Single Crystalline Particle Nickel Based Cathode Materials for Lithium Ion Batteries, Strategy, Status, and Challenges to Improve Energy Density and Cyclability ini adalah jurnal ini tidak dapat menjawab pertanyaan yang telah ada, melainkan hanya menaikkan efisiensi dari penelitian yang sudah ada. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian
dari penonton. Nah, untuk jurnalnya akan kami sertakan di link di bagian deskripsi. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.